Jumpa lagi dengan channel saya, yaitu referensi ekspor import, yang mana kemarin kita membahas tentang bisnis internasional. Ya, di situ ada dua hal yang saya bahas ya kemarin itu. Nah, ini ya, bisnis internasional ekspor import. Di situ ada jasa transportasi internasional, ada shipping line, ada NVOCC, ada freight forwarder, konsolidator, EMKL, EMPU, EMKA, tracking company, depot company, BBM, ya. Kemudian perdagangan internasional sendiri, yang pertama pabrik atau pabrik produsen, kemudian ada buyer, kemudian yang ketiga ada trader ekspor import ya, atau EXIM, saya singkat EXIM ini, kemudian ada buying agent, dan yang terakhir UMKM. Sesuai dengan penjelasan saya kemarin, saya lanjut, yaitu tentang bagaimana terjadinya awal ekspor ya. Jadi di sini sudah saya bikinkan bagan ya, terjadinya ekspor import ya. Saya akan membahasnya satu persatu, baik itu ekspor maupun import. Tetapi di sini bagian ini saya jadikan satu ya. Jadi ini saya pisah di sini ya. Saya pisah garis-garis putus-putus ini untuk membedakan antara ekspor dan import ya. Sama saja kalau kita beli barang dari sana itu kita berarti import, kalau kita kirim barang ke luar negeri berarti mengekspor ya kalau kita kirim. Baik. Jadi pertama kali, yang pertama di sini ada, sudah saya bilang, yang nomor satu ini di sini ada korespondensi dan pembuatan kontrak ya. Jadi pada saat kita menawarkan barang kita kepada buyer di luar negeri ya, kita bicara ekspor ini, setelah mereka setuju dan cocok dengan produk yang kita tawarkan kepada mereka, kemudian terjadilah pembuatan kontrak atau sales kontrak ya. Kemudian setelah itu di luar negeri sana ya, di luar negeri sana itu maksud saya buyer di sana itu mereka melakukan pembukaan LC ya, melakukan pembukaan LC. Kemudian nomor 3 setelah itu ini ya, setelah LC itu dibuka di luar negeri sana ya, ini pembelian by LC, nanti ada pembelian by PT dan lain sebagainya. Saya berbicara yang untuk yang by LC dulu gitu ya. Jadi setelah LC ini jadi ya, maksudnya sudah diajukan kepada opening bank di luar negeri sana, mereka mengirimkan ya kepada yang di sini ya, koresponden atau receiving bank, diterima oleh receiving bank di dalam negeri sini ya, di dalam negeri sini, bisa itu bank A, B, dan C ya, seperti itu. Kemudian setelah dikirim ya, diterima oleh koresponden atau receiving bank, kemudian yang keempat yaitu LC ini ya diteruskan kepada eksportir. Ya, jadi kalau kita dari Indonesia mau ekspor ke luar negeri, setelah kita terima itu LC ya, LC, tapi belum jadi, masih dalam bentuk draft ya, diterima oleh eksportir, kemudian eksportir mempelajari, dibaca semua klausulnya, jangan sampai ada yang salah. Berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca dan LC untuk kita bisa terima itu LC atau kita sign itu LC. Kemudian ya, setelah eksportir membaca dan menerima semua klausul dan condition di dalam LC itu, mereka akhirnya menyiapkan yang kelima ini, menyiapkan barang. Artinya barang yang dipesan oleh buyer di luar negeri sana sesuai dengan sales kontrak atau kontrak yang pertama kali dibuat ya, yang nomor 1 ini. Kemudian setelah barang sudah siap ya, itu yang keenam adalah pemesanan kapal ya. Barang ini ya, ini saya tulis di sini bisa pengadaan, artinya kita bisa
ngambil barang dari orang lain atau produsen lain sebagai trading ya, atau trader, atau barang kita sendiri kalau kita memang produce barang itu atau sebagai produsen ya. Setelah barang itu sudah siap ya, kemudian dilakukan pemesanan. Yang nomor 6 ini pemesanan kapal ya, atau istilah umumnya booking ya, booking kapal. Oke. Seperti itu. Bisa juga nanti ini bisa lewat forwarder juga ya. Jadi seperti itu. Ini kalau umpama langsung ke shipping line ya. Kemudian ya di sini saya tulis kalau di shipping line berarti di pelayaran ya. Itu kalau lewat laut. Kemudian ada juga yang lewat udara, yaitu kita booking ke penerbangan ya. Penerbangan yang bergerak di bidang ekspor impor juga, bukan domestik, maksud saya penerbangan luar negeri. Oke. Berikutnya setelah itu yang nomor 7 ya, setelah kita booking ya, kita mendaftarkan barang yang kita ekspor dan mau kita kirim ke luar negeri itu dengan menyiapkan, yaitu kita membuat yang namanya pemberitahuan ekspor barang atau PEB ya, atau PEBT, pemberitahuan ekspor barang tertentu ya, begitu. Kemudian setelah itu ya, kita mengajukan pemberitahuan ekspor barang itu kepada Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat ya. Kalau umpama di Surabaya berarti di Tanjung Perak, kalau di Semarang berarti di Tanjung Mas, kalau di Jakarta berarti di Tanjung Priok ya. Jadi seperti itu. Oke. Berikutnya setelah ya kita daftarkan PEB, nah, kita juga melakukan pengurusan yang namanya, yang ini nomor 8 ya, setelah 7, 8 ya, 8 yang 8A ya. Kita juga melakukan pengurusan dokumen, yaitu tentang surat keterangan asal barang ya, atau lebih umumnya dikenal di dalam istilah ekspor itu yaitu COO, Certificate of Origin ya. Jadi ini ngurusnya di Disperindak ya. Kalau umpama di Surabaya itu di Jalan Siwalan-Kerto itu ya. Oke. Berikutnya setelah selesai ya proses yang ke-8 ini berlanjut, kemudian yang ke-9 ya, negotiation LC ya. Tetapi sebelum ke-9 ini ya, itu saya jelaskan kembali ke yang 8 ini. Setelah dokumen ini sudah lengkap, PEB ya, terus surat keterangan asal barang, tentunya kita juga menyiapkan apa itu yang namanya invoice, packing list ya. Itu adalah kelengkapan, nanti akan saya jelaskan semuanya ya, BL dan lain sebagainya di situ ya, untuk persyaratan ekspor. Kemudian setelah ini kita urus semua, baru kita adakan pengapalan barang ya. Pengapalan barang itu tidak seketika kita mengapalkan gitu, kita nanti ada proses menarik kontainer juga. Nanti akan saya buatkan bagaimana proses booking di forwarding maupun shipping line. Oke. Jadi setelah itu langkah yang ke-8, setelah barang itu sudah muat ya, sudah muat artinya sudah di atas kapal dan kita sudah terima draft BL-nya dari pelayaran ataupun dari forwarder ya, kita selesaikan semua dokumennya ya, selesaikan semua dokumennya, baru kita melangkah ke yang langkah nomor 9 ini, yaitu negosiasi LC ya. Negosiasi LC itu artinya dokumen-dokumen yang kita siapkan tadi seperti pemberitahuan ekspor barang, terus certificate of origin, terus packing list, invoice dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan kelengkapannya negosiasi LC itu apa saja ya. Jadi setelah itu ya kembali ke negosiasi LC, artinya setelah dokumen itu lengkap dan barang kita sudah di atas kapal ya, kita bisa menegokan LC kita ke bank dengan disertai beberapa dokumen tadi ya.
Itu untuk apa dokumen negosiasi itu? Negosiasi itu adalah kita menarik uang ya yang sudah dinyatakan di dalam LC tadi yang dikirim itu lewat opening bank dan receiving bank ini ya. Jadi kemudian ya setelah kita melengkapi semua dokumen, kita masukkan ya, kita negokan di bank yang bersangkutan, bisa bank macam-macam ya, ada bisa bank Mandiri, ada bisa bank BCA dan lain sebagainya ya, dan bank yang berhubungan dengan ekspor sesuai dengan kita biasanya eksportir punya account di sana ya. Kemudian setelah itu, setelah dokumen semua ini masuk ya, dokumen ini akan diteruskan receiving bank di dalam negeri ya. Kita maksudnya bank itu akan mengirimkan kepada opening bank di luar negeri sana ya, untuk di cross check. Oke. Jadi setelah itu ya, opening bank juga akan memberitahukan kepada importir ya, dokumen-dokumen yang sudah diterima dari port of origin, negara asal, negara pengirim ya, disampaikan kepada importir, ini loh dokumennya sudah dikirim ke kita ya, jadi barang itu sudah jalan ya, seperti itu. Kemudian ya, kembali setelah itu nomor 10 ya, pengiriman dokumen sesuai LC ya, dikirim ke opening bank, kemudian dari opening bank dikirim ke importir ya, disampaikan semua itu ke importir yang nomor 11 ini ya. Kemudian setelah itu importir berdasarkan dokumen-dokumen itu ya, bank opening bank ini kepada importir, dokumen-dokumen ini kemudian dipakai untuk melakukan proses custom clearance ya. Custom clearance itu artinya mengeluarkan barang dari area kepabeanan ya. Jadi tiap negara itu batas-batasnya dalam perdagangan internasional itu adalah wilayah kepabeanan ya. Jadi setelah diproses ya, istilahnya dokumen-dokumen itu diajukan kepada bea cukai dan lain sebagainya ya. Setelah clear ya, sudah clear, maka diambillah barang itu ya, dan ini sudah terjadi proses ekspor dan import. Artinya kalau kita mengirim barang ya, setelah barang diterima oleh importir, berarti sudah selesai ini proses ya. Inilah yang dimaksud dengan ekspor ataupun import ya. Kalau kita lihat dari sisi pengirim barang berarti kita ekspor, kalau kita lihat dari sisi pembeli barang atau import itu berarti proses import. Jadi seperti itu ya. Ini akan saya jelaskan lebih detail satu persatu nanti ya, bagaimana nanti korespondensi ya, bagaimana pembuatan LC, membaca LC ya, dan lain sebagainya. Pengurusan ini akan saya ulas satu persatu di materi saya berikutnya. Demikian ya untuk saat ini tentang awal terjadinya ekspor import. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.